Ini kan kita membahas tentang belajar mengemudi dari nol. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan mencoba membawakan tutorial tentang belajar mengemudi. Namun sebelum lanjut untuk belajar mengemudi, tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, seperti kaca spion, lampu kode, wiper, weser, kursi maju dan mundurnya, posisi kita supaya enak nanti di atas, gas, rem, dan kopling. Terus untuk persenelan dan rem tangan. Nah, itu semua perlu diketahui terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya bilang, kaca spion fungsinya untuk melihat di belakang apa kosong atau tidak. Weser setelah belok atau singgah wajib menyalakan weser. Weser kiri, weser kanan, weser 2 otomatis hati-hati. Begitu. Jadi setelah mengetahui semua itu, baru kita naik di mobil untuk melihat yang mana yang namanya handle-handle yang perlu diperhatikan. Itu foto. Nah, oke. Sekarang kita praktekkan dulu yang mana alat-alat yang perlu diperhatikan. Sekarang saya pakai mobil Xenia prakteknya. Yang ini namanya kaca spion kiri dan kanan, pasti ada otomatis itu. Kita buka mobil. Nah, ini setelah naik di mobil, terlebih dahulu kita perhatikan kursi duduk untuk yang belajar. Kita posisikan kursi tempat yang duduk yang nyaman. Nah, sini ada penariknya ke atas, tuas atas untuk maju mundurnya kursi. Sandaran, tarik baru turun. Di bawah sini ada untuk maju dan mundurnya. Sini kursi maju dan mundurnya. Ya. Supaya nyaman-nyaman untuk mengendarai posisi kita mengendarai mobil, memegang setir mobil. Setelah itu kita perhatikan lagi untuk weser. Nah, sekarang kita berbicara tentang weser. Weser itu ada di sebelah kanan. Weser itu ada kiri, ada kanan, dan ada hati-hati. Untuk weser hati-hati biasanya itu ada di posisi
sebelah kiri bawa radio rata-rata. Kalau mobil Xenia Avanza, nah ini dia, tekan itu akan menyala seperti ini. Nah ini dia. Oke, kita matiin. Nah, untuk geser kiri dan kanan itu biasanya semua mobil ada di bawah setir. Kalau untuk mobil Xenia yang dengan Avanza itu rata-rata di sebelah kanan bawah setir. Rata-rata mobil lah, semua mobil lah ada kanan dan kiri. Nah ini dia, sini wesernya dan lampu utama dan induk ada juga di sini. Lampu kecil, lampu embun ada juga di sini. Untuk weser biasa kita tuas ke kanan atau ke bawah untuk weser kanan. Nah ini, nah itu menyala dia. Nah ini nih. Kalau untuk matikan tinggal tarik ke atas. Tapi kan kalau kita misalnya bawa mobil sudah jalan putar kanan, otomatis kan kita weser kanan. Setelah kembali lurus, otomatis juga kembali akan normal wesernya. Untuk weser kiri, nah tentu kita angkat naik untuk weser kiri seperti ini. Setelah kembali lurus pasti akan mati tersendiri, terputar. Iya. Nah untuk lampunya ini ada di sini. Untuk lampu hidup angkat naik itu sudah menyala. Untuk lampu utama dan induknya dorong lagi satu kali supaya dia menyala total semua lampu. Nah, seperti itu. Untuk wiper ada di sebelah sini. Wiper itu artinya penghapus debu atau air setelah hujan di depan kaca. Nah, ada di sebelah sini, sama, hampir sama dengan geser tadi, naik turun. Begitu. Untuk mengisi air biasanya itu kita dorong ke depan. Itu untuk yang di belakang kita putar ke depan satu kali. Dan untuk lebih lanjutnya lagi yang kita ketahui yaitu posisi res di gas, kopling dan rem. Nah ini posisi gas, kopling, rem. Terus di sebelah kiri ada porsenelan, ada tuas rem tangan. Nah, perlu kita juga ketahui untuk pemula bahwa posisi porsenelan itu, karena kita bercerita tentang mobil non otomatis atau manual. Nah di sini ada lambang porsenelannya. Untuk maju pertama berarti kita harus geser di posisi ini. Posisi sekarang netralnya sekarang di tengah antara 3 dengan 4 perantaranya netralnya. Jadi untuk maju memasukkan persenelan 1 yaitu kita harus butuh ke kiri baru dorong ke depan untuk 1. Untuk maju dengan yang kedua kan kita tinggal tarik begitu. Seperti itu, karena ini ada persenelannya 135 seperti itu. 24R, R itu sama dengan mundur. Nah untuk fitur-fiturnya di sini ada menyalakan AC, kenormalan AC, radio, atur AC. Setelah kita sudah mengetahui semua itu, tidak ada satu lagi yang belum kita ketahui, bahwa ada anunya. Apalagi untuk pintu di sini yang sudah otomatis semua.
Nah, ini kunci pintu keseluruhan ini. Nah, otomatis kunci semua keseluruhan terkunci. Terus untuk kaca, ada kunci kaca, ada buka kaca. Ini ada turun dan naik semua kunci kaca bagi kita atau supir. Kalau kecuali kita tindis yang ini non off, otomatis cuma supir yang bisa buka pintu kaca. Oke, kita lanjut terus untuk pemulanya. Yang jelasnya kita sudah tahu semua, ingat semua fungsi-fungsi. Yang paling utama itu jangan lupa berdoa, fokus, jangan ragu-ragu. Yang paling utama harus berdoa lah. Semoga bisa selamat dalam menyetir mobil. Itu yang utama itu. Kalau waktu saya dulu belajar, waktu saya pemula itu, saya uji coba dengan tanpa menjalankan mobil, istilahnya tanpa memasukkan persenelan. Saya belajar di kopling gas untuk melincahkan. Kapan ini kaki ini maju, langsung rem gas supaya kaki kita lebih lincah. Jangan sampai nanti kita kaget, kita tidak tahu posisi gas, rem, begitu. Ini kan rem, kopling, gas. Jadi untuk lebih tahu lah supaya nanti ndak ini. Ini gas, rem, kopling. Kapan menginjak rem, kapan menginjak kopling. Begitu. Supaya lebih lincah begitu. Ini yang utama, ini supaya lebih lincah. Tapi kan kalau orang biasanya itu kalau belajar itu pasti angkat kaki begini. Kalau orang belajar biasa itu. Kecuali kalau sudah senior itu pasti paling begini ya, kalau sudah senior. Iya. Tapi itu tidak ada masalah, yang penting bisa merasakan gasnya dengan remnya. Itu yang utama itu ini. Gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Satu kaki kanan itu dua fungsi, gas, rem, gas, rem. Kecuali kaki kiri hanya kopling ini. Ini dia. Untuk ke atas, setir dengan kopling otomatis kalau mau pertama ya otomatis kan begini dulu, masukkan persenelan. Ini kan masih posisi tuas, masih rem tangan masih berfungsi, belum turun. Kalau ini sudah agak merasa sudah lincah atau sudah agak merasa tidak ragu lagi, tidak takut lagi, yang jelasnya harus fokus. Tapi kita harus juga lebih tahu ini kepala mobil berapa meter kepala mobil dan samping kiri mobil. Kiri tak tahu. Ini kan kiri sekitar 1 meter 20 cm. 1 meter 20 cm. Oke. Sampai dengan kaca spion ini ke depan 1 meter 20 lah dari sini ke depan. Jadi itu yang perlu kita tahu. Supaya misalnya itu pintu berapa, kalau itu pintu 1,5 meter dari sinilah. Jadi supaya bisa pas-pas ke depan senterannya. Tapi untuk pemula usahakan jarak sekitar ya 2-3 meter dari kendaraan depan nantilah. Seperti itu yang perlu utama itu. Terus kalau sudah merasa ini, ndak usahlah berpikiran bahwa kita harus mutar-mutar dulu, ndak usah. Untuk sebagai pemula, kalau ada mobil pribadi itu sebenarnya lebih bagus kalau mobil pribadi. Iya, karena kenapa? Mobil pribadi
kita lebih leluasa untuk belajar daripada belajar di kota. Itulah orang banyak yang kecelakaan karena belajar di tempat belajar mengemudi, padahal di tempat mengemudi itu ada remnya dan ada koplengnya. Jadi dia double ganda kalau di belajar mobil rata-rata itu ganda. Dia juga punya rem, dia juga punya kopleng kalau di belajar. Tapi kalau kita belajar sendiri pakai mobil sendiri atau mobil teman, bawa ke lapangan supaya lebih tahu lah. Supaya ada dasar, saya memberikan dasar-dasar untuk mengemudi gitu. Jadi untuk pemula kalau belajar mengemudi ya itu tadi gas rem, kopleng. Setelah Anda merasa yakin dan tidak ragu, tapi yang jelasnya kan jangan ragu-ragu kalau belajar mengemudi. Nah, kita maju di untuk belajar mengemudinya. Setelah paham semua jarak-jarak, semuanya sudah kita ketahui dan pahami, yaitu kita maju di tadi di starter mobil belum. Nah, setelah sudah mengetahui semua itu, jadi kita starter mobil, masukkan kunci di sebelah kanan seperti ini, baru kunci naik ke atas 1 kali bunyi, baru 2 kali bunyi. Nah, muncul semua seperti ini. Jangan langsung menyalakan mobil sebelum mati lampu oli, lampu sandaran, kursi dengan ini. Nah, baru menyalakan mobil. Setelah mati baru kunci starter. Begitu nyalakan untuk pemula. Yang jelasnya juga itu harus posisi perseneling itu harus netral ya, jangan lupa. Setelah bunyi otomatis kan kalau mobil sudah bunyi kan harus panasi dulu beberapa menit sambil perbaiki napas, duduk, atur semua tadi, perbaiki napas, jangan tegang, harus fokus, itu yang utama. Jangan lupa berdoa. Setelah mobil sudah lama bunyi, kita bisa belajar untuk menginjakkan gas. Sampai di mana gasnya. Tapi bagusnya kita itu di tempat luas dulu lah, jangan yang kayak saya ini kan di rumah ini. Jangan belajar kalau ada begini pagar depan atau sempit di sisi kiri. Jangan sampai ini setir langsung ini. Kalau misalnya kayak ini bisa tapi jangan putar setir, harus lurus terus setir. Jangan dibengkokkan setir, jadi dia larinya lurus. Jadi kita bisa saja maju mundur untuk awal mula belajar. Nah, setelah itu sudah merasa ini mobil sudah bagus, stabil, kita bisa menginjak kopling ada di sebelah kiri. Tidak usah menginjak rem atau gas, tidak usah dulu. Kita injakkan gas, kopling, baru persenelan kita masukkan ke kiri. Tapi kalau agak ragu untuk pemula, kalau misalnya tanah datar, mobil masih stabil, bisa langsung ke duanya begini, tarik mundur duanya, baru setelah sudah kita turunkan tuasnya begini, tapi injak rem kalau tidak rata. Injak rem ini kan di sebelah gas, berarti ini rem. Kalau sudah turunkan rem tangan tapi injak rem. Nah, itu bisa pelan-pelan turun, naik pelan-pelan, naik begitu. Gas bisa dinaikkan,
rem dilepas. Kalau tanah datar lepas rem, pelan-pelan digas, baru persenelang dilepas pelan-pelan, gas dinaikkan pelan-pelan. Begitu. Setelah maju, pasti akan maju kalau kita sudah lepas koplengnya ya. Jadi pemula biar duanya dulu kalau di lapangan, biar duanya tidak ada masalah, karena untuk menghindari langsung lompat mobil begitu. Kecuali nanti kalau sudah mahirkan tidak bisa, karena sudah di jalan setengah mati mobil. Ini kan baru belajar, bisa saja duanya, bisa, tidak ada masalah. Oke teman-teman, semoga tutorial saya bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah subscribe video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tonton terus di episode berikutnya untuk mengetahui lebih jauh tutorial tentang mengemudi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.